Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur tentunya kepada Allah sampai hari ini Allah masih memberikan kita keistiqomahan. Allah mudahkan kita untuk menunaikan kewajiban yang paling pokok, yaitu sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan semoga amalan ini tentunya tidak terputus daripada diri kita, sehingga kita dapat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Nabi yang berbicara tentang bagaimana anak-anak itu tumbuh. Kita semua di sini mungkin sebagian besar dikaruniai oleh Allah, diberikan oleh Allah amanah berupa anak-anak. Ada yang Allah berikan anak 1, ada yang Allah berikan anak 2, 3 dan seterusnya. Akan tetapi yang paling penting yang harus kita ketahui adalah bahwasanya mengemban amanah itu tidaklah mudah. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in an ahlihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya tegas kita di sini punya beban yang sangat berat, punya tugas yang sangat berat yang harus kita tunaikan dengan baik. Nah, berkaitan dengan anak, Nabi mengatakan kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang baru lahir itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan baik, pasti baik, dalam keadaan ia mengenal Rabbnya. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia ini sebelum diciptakan, sebelum ada di dalam rahimnya para wanita, itu sudah dimintai persaksian di sisi Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Maka semua manusia masih dalam bentuk angan-angan itu sudah bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwasanya fitrah manusia itu bersih. Dia tetap memiliki potensi perbuatan baik, aslinya manusia seperti itu. Namun Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang mempengaruhi perubahan mereka. Ada anak-anak yang enggak kenal, ada anak-anak yang asalnya fitrahnya bagus, namun fitrahnya menjadi tidak baik dikarenakan sebab terbesarnya adalah kedua orang tua yang mungkin kurang baik dalam menunaikan pendidikan anak-anaknya. Makanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, berbicara tentunya lebih dalam terkait dengan kepengasuhan anak, kami berdasarkan pengalaman kami pribadi sejak tahun 2021 sampai tahun 2025 menangani berbagai kasus di pesantren, tentunya yang berkaitan dengan para santri. Ada waktu itu satu santri yang banyak kasus ya, di antaranya ada satu santri yang suka membuli temannya. Setelah diinterogasi, diselesaikan masalahnya, yang bersangkutan dipanggil, ditanya. Ya waktu itu tidak langsung membicarakan masalah, tapi kita coba bangun kedekatan dulu dengan santri yang bersangkutan. Lalu kita tanya, kenapa kamu melakukan ini dan seterusnya. Maka anak-anak yang seperti ini, dia mengatakan begini,
Sebelum kami tanya kenapa dia melakukan itu, dia mengatakan bahwasanya hubungan dia dengan orang tuanya itu tidak baik. Ustadz, katanya, saya di rumah itu sering dimarah. Ayah saya, rumah kami 2 lantai, cuma ayah saya tidak pernah ngasih nafkah ke ibu saya. Terus kalau berantem suka di depan saya. Lalu dia mengatakan, ayah saya tinggal di lantai 2 Ustadz, ibu saya tinggal di lantai 1. Jadi ayah dan ibu itu enggak tegur sapa. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh yang demikian, itu dia punya luka batin. Punya luka batin, yang mana luka batin ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Dia cenderung merasa tidak dihargai karena melihat sekeliling rumahnya itu berantakan. Makanya ada istilah pelampiasan emosional. Maka dia melampiaskan hormon kebahagiaannya itu dengan apa? Dengan kekerasan juga. Karena itu yang sehari-hari dia lihat. Yang sehari-hari dia lihat orang tuanya suka berantem, maka dia melampiaskan hormon kebahagiaannya adalah suka berantem dengan temannya. Ini tanda tidak baik. Anak ini bukan anak orang miskin, Pak. Duitnya banyak orang tuanya, ibunya kerja, ayahnya kerja. Nah, saking tekunnya kerja, ya walaupun kerja itu memang ibadah, kerja itu memang ibadah karena bagian daripada mencari nafkah. Namun saking tekunnya dia melupakan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Nggak ada komunikasi. Saya juga pernah menangani santri kasus LGBT di pondok pesantren. Setelah diketahui penyebabnya di rumah, dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Tinggalnya dengan siapa? Tinggalnya dengan pamannya. Dan ternyata pamannya ini adalah pelaku LGBT yang dia itu jadi korban juga. Sehingga dia menjadi pelaku di pondok pesantren. Ini pola asuh yang kurang baik. Makanya fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang merubah dirinya, yang salah menerapkan pola asuh. Ada lagi satu kasus santri yang hamil di luar nikah, dikeluarkan tentunya dari pondok pesantren. Setelah ditelusuri, ya karena memang hubungan keluarganya tidak baik. Ayah, ibu sibuk bekerja, nggak pernah punya waktu untuk anak. Ketika ada waktu untuk anak pun isinya hanya marah-marah saja. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mendidik anak itu nggak mudah. Kita mendidik anak jangan punya prinsip hanya seperti ini. Kita punya anak, gimana anak ini nanti bisa cari nafkah di usianya yang sudah besar. Jangan cuma itu. Sebagian orang tua kan mempersiapkan anak ini supaya nanti di masa depannya dia bisa cari uang. Makanya disekolahkan yang ini, diikutkan kursus ini. Supaya apa? Supaya nanti kamu cari kerja enak. Tapi banyak orang tua yang melupakan pokok daripada pendidikan itu. Dia lupa kalau anak-anaknya itu harus dekat dengan Allah. Bagaimana dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, bagaimana dia berakhlak yang baik kepada kedua orang tuanya, juga kepada sesama temannya. Maka ini tugas yang berat dalam mendidik anak. Sekarang orang tua maunya simpel, kasih aja HP, pasangkan wifi di rumahnya. Nah, nanti giliran anaknya melihat hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang nggak bagus, lalu dia berbuat asusila misalnya, yang disalahkan orang lain, yang disalahkan anak. Di rumah anak orang tua sering ngerokok misalnya. Ketika dia anaknya ngerokok di sekolahan, yang disalahkan kepala sekolahnya, yang disalahkan gurunya. Menurut berita viral kemarin itu, orang terlalu fokus terhadap perilaku guru. Ya, yang namanya kekerasan kita tidak mendukung itu. Cuma fokus orang itu teralihkan. Yang seharusnya membahas
tindakan siswa yang kurang baik, jadi terfokus kepada tindakan gurunya. Nah, orang sekarang begitu. Ketika anaknya bersalah, ya karena buruknya pendidikan di rumah, berbuat kasus anaknya di sekolah, ketika dimarah, orang tuanya tidak terima, lapor polisi. Ya kan itu sekarang pendidikan. Ya kalau demikian, kalau orang tua merasa mampu mendidik anaknya tanpa disekolahkan, monggo dididik sendiri. Ya kan seperti itu, bikin sekolah sendiri, ijazah sendiri, didik anaknya sendiri. Mudah atau tidak mendidik anak-anak itu? Ya mungkin yang bersangkutan itu karena sudah jengkel, diingatkan nggak mau berubah, si anak ini masih berbuat yang tidak baik, maka terlepaslah dia sampai memukul. Memukulnya pun kan tidak sampai parah, memar, bonyok, kan tidak juga. Pun yang memukul adalah seorang wanita, bukan laki-laki. Terlalu cemen anak-anak zaman sekarang. Lapor orang tua, polisi. Dulu kita dipukul guru, lapor orang tua, ditambahi sama orang tua. Berbeda dengan sekarang. Ya karena orang tua zaman sekarang mindsetnya juga sudah beda. Mindsetnya juga sudah beda. Terlalu mendahulukan emosional daripada objektivitas. Ya kita seharusnya anak salah, guru marah, ya sudah dimarahi anaknya, dinasihati anaknya. Ya wajar kamu salah. Ini kan tidak. Padahal ulah pendidikannya sendiri di rumah yang kurang baik. Tentu pembahasan pola pengasuhan ini sangat panjang. Dibikin kajian berjam-jam tentunya juga tidak akan habis. Tapi saya harap di sini kita yang menjadi orang tua terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua yang menunaikan hak anak dengan baik, menjadi orang tua yang ideal, dan menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak nanti di akhirat. Kita akan semuanya mati. Di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah, semuanya kan akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi. Anak kita pun akan bersaksi nanti. Ya Allah, saya dulu punya ayah sangat baik. Dia mengajarkan saya A, B, C dalam bab agama. Saya begini, saya dididik untuk senantiasa berakhlak baik dan seterusnya. Kita dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai anak kita bersaksi, ayah saya dulu ngajarin yang nggak baik, suka ngelapor polisi, suka begini dan begitu. Waliyatubillah. Semoga kita tidak termasuk yang kedua. Itu saja mungkin dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan harapannya kita terus belajar, dan semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendidik anak-anak kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.